sejarah gerakan karismatik. Tahukah Anda, saat ini ada lebih dari 600 juta orang Kristen di seluruh dunia yang tergabung dalam gerakan Pentakosta dan karismatik. Artinya, kelompok ini adalah yang terbesar kedua setelah Katolik Roma. Nah, mungkin Anda pernah dengar orang karismatik yang katanya bisa berbahasa roh, bahkan ada yang berbunyi seperti Sikalala. Apakah itu benar-benar bahasa roh dari Roh Kudus? Yuk, kita bahas. Selain itu, kita juga akan melihat sejarahnya, termasuk peristiwa di Azusa Street tahun 1906. Sebelum masuk ke sejarahnya, mari kita pahami dulu. Apa sih sebenarnya bahasa roh itu? Di Alkitab dikenal dua istilah, glossolalia dan xenolalia. Keduanya artinya berbicara, tapi ada perbedaannya. Glossolalia adalah berbicara dalam bahasa roh yang tidak dimengerti oleh si pembicara maupun orang lain. Misalnya seperti di 1 Korintus 14 ayat 2. Orang yang berbicara dalam bahasa roh tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada yang mengerti. Xenolalia adalah berbicara dalam bahasa asing yang dimengerti orang lain, meskipun si pembicara sendiri belum tentu mengerti. Ini terjadi misalnya dalam kisah para rasul 2, saat para rasul berbicara dan didengar dalam berbagai bahasa oleh orang dari berbagai bangsa. Apakah di perjanjian lama juga ada fenomena seperti ini? Ada. Misalnya di Samuel 10, ketika Saul bertemu rombongan nabi dan mulai bernubuat. Memang tidak disebut berbahasa roh, tetapi ia mengalami kepenuhan roh dan mulai bernubuat. Kalau begitu, kenapa gerakan karismatik baru muncul belakangan? Gerakan karismatik modern sering disebut dimulai dari Azusa Street, Amerika Serikat, tahun 1906 oleh William J. Seymour. Tapi sebelumnya sudah ada sejak 1921 di Topeka, Kansas oleh Charles Fox Parham. Kalau kita tarik lebih jauh, di tahun 1950-an ada kelompok Quakers di Inggris yang dipimpin George Fox. Mereka berkumpul diam, lalu ketika merasa Roh Kudus mendorong, seseorang akan berdiri dan berbicara, karena sering gemetar, mereka dijuluki Quakers. Lalu sekitar 100 tahun kemudian, di Amerika muncul Shakers yang dipimpin Ann Lee. Mereka hidup selibat, semua milik bersama, ibadahnya penuh tarian, nyanyian, hentakan kaki, dan gemetar. Karena itulah disebut Shakers. Namun sekarang, Quakers dan Shakers sudah hampir tidak terdengar lagi. Bagaimana gerakan karismatik masuk ke Katolik? Gerakan karismatik masuk Katolik pada 1967 di Universitas Duquesne, Pittsburgh, Amerika. Sekelompok mahasiswa Katolik berkumpul dalam retret, lalu tiba-tiba mengalami pengalaman mirip Pentakosta. Berbahasa roh, menangis, tertawa. Gerakan ini menyebar luas ke banyak universitas Katolik di seluruh dunia. Gaya ibadah Katolik pun berubah. Ada gitar, tepuk tangan, tarian, sukacita. Awalnya gereja Katolik sempat skeptis, takut ini sekte baru. Tapi akhirnya Paus Paulus VI menerima gerakan ini di tahun 1975 dan Paus Yohanes Paulus II menyebutnya sebagai buah dari Konsili Vatikan II. Mengapa disebut buah Konsili Vatikan II? Karena sebelum konsili, gereja Katolik cenderung kaku dan tertutup terhadap dunia modern. Konsili ini membuka ruang bagi umat awam, misa dalam bahasa lokal, serta dialog dengan denominasi lain. Inilah yang memungkinkan gerakan karismatik diterima di kalangan Katolik. Lalu, kenapa baru muncul di abad 20? Bukankah bahasa roh sudah ada sejak zaman para rasul? Bukan hanya Katolik, gereja Ortodoks pun hampir tidak memiliki gerakan karismatik. Memang pada abad kedua masih ada catatan bahasa roh seperti dari Irenaeus dan Tertullianus. Tapi kemudian muncul gerakan Montanisme sekitar tahun 1056. Montanus, seorang mantan imam pagan, mengaku dipenuhi Roh Kudus dan mulai bernubuat diikuti dua nabiya, Priscilla dan Maximilla. Gerakan mereka sangat apokaliptik dan radikal. Karena khawatir penyimpangan ajaran, gereja saat itu mengecam mereka sebagai bidat. Apakah ini yang membuat bahasa roh hilang dari gereja? Betul. Karena kekhawatiran akan penyimpangan, gereja arus utama akhirnya berhenti mempraktikkan bahasa roh, dan fenomena ini menghilang sekitar abad kelima. Menariknya, Tertullianus yang terkenal itu justru akhirnya bergabung dengan Montanis. Ia kecewa dengan gereja yang menurutnya terlalu kompromistis dan ingin hidup lebih asketik dalam kuasa Roh Kudus. Lalu apakah bahasa roh zaman sekarang sama dengan zaman dulu? Kita tidak bisa pastikan. Alkitab bilang memang tidak ada yang mengerti. Benar-benar dari Roh Kudus atau bukan, kita bisa melihat di buahnya, seperti yang Yesus katakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Sebenarnya ada juga sisi positif dari gerakan seperti ini. Menyegarkan gereja yang kaku, mendorong inovasi, mempercepat kanonisasi Alkitab.
mematangkan doktrin, bahkan memperjuangkan hak perempuan, seperti Quakers dulu yang mendukung penghapusan perbudakan dan pendidikan perempuan. Bagaimana dengan 1 Korintus 15, Mata yang berkata, siapa yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri? Kalau dalam psikologi, glosolalia termasuk fenomena transpsikis, semacam kondisi kesadaran yang berubah, mirip trans ringan. Biasanya dipelajari lewat contoh dalam komunitas dan dikuatkan secara sosial. Ini menjadi cara orang melepaskan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Jadi kenapa banyak orang bisa sama-sama mengucapkan sikalalalala? Karena ada luapan emosi yang keluar, orang merasa lega. Tapi apakah itu benar-benar dari Roh Kudus atau bukan, kita tetap harus kritis. Jangan mudah percaya begitu saja, supaya tidak tersesat oleh ajaran yang keliru. Manfaat secara psikologis memang ada, membantu mengungkapkan emosi terdalam dan melepaskan tekanan batin. Apakah fenomena ini hanya ada di Kristen? Tidak. Di Islam ada kaum Sufi, di Tiongkok ada tatung, di agama lain pun ada pengalaman ekstase atau trance dalam ritual spiritual. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua agama sama. Walau mirip secara fenomena ekstasenya, ajarannya sangat berbeda. Seperti motor dan sepeda, sama-sama roda dua, tapi jelas tidak sama. Misalnya dalam budaya tatung, mereka melukai tubuh untuk pengalaman spiritual. Kristen tidak mengajarkan itu. Kristen menekankan pengalaman Roh Kudus yang menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Kalau seseorang bisa berbahasa roh tapi hidupnya masih penuh amarah, kejahatan, dan buahnya buruk, kita patut curiga. Itu yang disebut bahasa roh palsu. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan dan menerangi mata rohani kita.